langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah. Kami adalah Garuda, geloranya tak terhentikan. Meski menjadi tim debutan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, namun timnas Indonesia nyatanya mampu menyulitkan lawan-lawannya. Bahkan di pertandingan terakhir, tim Garuda berhasil mengalahkan Arab Saudi. Hal inilah yang membuat Indonesia mulai mendapatkan sorotan dari media-media dunia. Selain media, sorotan juga diberikan kepada beberapa klub. Sorotan itulah yang akhirnya memunculkan ketertarikan klub kepada pemain Indonesia. Terbaru, Rizky Ridho dikabarkan menjadi incaran FC Tokyo, tim yang saat ini bermain di kasta tertinggi Liga Jepang. Lantas bagaimanakah peluangnya dan haruskah Rizky Ridho memperjuangkan ketertarikan tersebut? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, dalam pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, semua pasti setuju jika Kelvin Verdong dan Marcelino Ferdinand menjadi pemain yang paling menonjol di lapangan. Untuk Marcelino, dia adalah pahlawan Indonesia dengan 2 golnya, sementara Verdong adalah pemain yang tak kenal lelah dan terus berlari demi Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu juga menjadi kreator gol kedua yang dicetak oleh Marcelino, sekaligus menjadi gol yang membuat pemain Arab frustasi, sehingga momen itulah yang membuat Marcelino dan Kelvin Verdong mendapatkan banyak pujian, terutama pujian dari media dan fans Garuda. Jika kita perhatikan, sejatinya tak hanya Marcelino dan Verdong yang tampil bagus, karena hampir semua pemain Indonesia bermain solid dan disiplin. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Rizky Ridho. Sebagai pemain lokal dan bermain di liga domestik, nyatanya hal itu tak membuat Rizky Ridho minder, di mana ia menjadi duet yang sangat solid bersama Jay Itzes dan Justin Hubner di lini belakang timnas. Performa yang akhirnya membuat para pemain Arab Saudi kesulitan mencetak gol ke gawang Martin Paes. Ayo bangku, kulihat kekuatan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah. Kami adalah Garuda, geloranya tak terhentikan. Performa yang membuat FC Tokyo tertarik pada Ridho. Apa yang ditunjukkan oleh Rizky Ridho bersama timnas Indonesia kira mulai mendapatkan perhatian dari klub-klub luar negeri. Terbaru, FC Tokyo menjadi tim yang menyatakan minatnya pada mantan pemain Persebaya tersebut. Dalam sebuah artikel dari media Jepang, FC Tokyo berencana mendatangkan pemain di sektor back. Mereka adalah Seimu Roya, Timmy Tiele, dan Rizky Ridho. Untuk 2 pemain pertama diprioritaskan untuk musim depan, sementara Rizky Ridho adalah cadangan jika seandainya 2 pemain tadi gagal didatangkan. Berkah penampilan apik Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang dikatakan tadi, apa yang dialami Rizky Ridho adalah dampak waktu dirinya bermain bagus bersama timnas Indonesia. Jika bermain bagus, namanya pasti menjadi sorotan, apalagi lawan Indonesia adalah lawan yang terkenal berat, yakni Jepang dan Arab Saudi. Selain Ridho, sebelumnya ada beberapa pemain Indonesia yang dirumorkan diincar oleh klub-klub luar negeri. Misalnya Kevin Dix yang kabarnya menjadi incaran dari Borussia Mönchengladbach, salah satu tim di Bundesliga. Selain itu juga ada Mads Hilgers yang kabarnya menjadi incaran dari beberapa klub di Italia dan Spanyol. Tapi Saul Hilgers, pemain yang bersangkutan menegaskan bakal tetap bertahan bersama FC Twente. Tunjukkan keberanianmu bersama kita.
pesan untuk Ridho hati-hati terhadap klub Jepang. Mengetahui ada klub Jepang yang tertarik kepadanya pasti membuat Ridho bangga, tapi pemain berusia 23 tahun tersebut harus hati-hati karena hampir semua pemain Indonesia tidak bisa berkembang ketika bermain di Jepang. Alasannya adalah soal menit bermain. Momen ini pernah dialami Pratama Arhan waktu bermain untuk Tokyo Verdy. Selanjutnya ada Justin Hubner yang terbilang gagal juga waktu dipinjamkan Wolf ke Cerezo Osaka. Dan sejatinya Ridho bukanlah pemain pertama Indonesia yang diincar FC Tokyo, karena sebelumnya ada Elkan Bagot dan Justin Hubner. Bisa saja itu dilakukan mereka untuk menaikkan engagement, yang mana Indonesia adalah pasar yang besar untuk melakukan hal tersebut. Ayo bangku kulihat kekuatan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah, kami adalah Garuda. Daripada ke Jepang, mending sekalian ke Eropa. Jika melihat nasib para pemain Indonesia sebelumnya, Rizky Ridho berhak mempertimbangkan apakah mau bermain di Liga Jepang atau tidak. Ia pastinya tak mau nasibnya sama dengan yang dialami Pratama Arhan dan Justin Hubner. Untungnya, selain Jepang, Rizky Ridho bisa bermain di negara lain, bahkan kalau bisa langsung ke Eropa. Untuk Eropa, Ridho bisa mendapatkan bantuan dari para pemain timnas seperti Jaitzes hingga Kevin Dix. Selain pemain, Ridho juga bisa mendapatkan bantuan dari Erick Thohir yang memiliki jaringan luas di Eropa. Jaitzes beri pujian kepada Rizky Ridho. Di antara pemain yang bisa membantu Ridho bermain di Eropa adalah Jaitzes. Pemain yang satu ini sudah mengenal betul bagaimana Ridho bermain. Bahkan Jaitzes pernah memberikan pujian kepada Ridho sebagai pemain yang sangat berkualitas. Jika ada kesempatan, bisa saja Jaitzes mengajak Ridho bermain di Italia. Tentu sebuah hal yang pastinya sangat luar biasa jika kesempatan itu benar-benar didapatkan oleh Rizky Ridho. Jadi secara garis besar pemain, dari kualitas yang kulihat di semua pemain timnas, aku pikir Ridho pemain defender yang sangat bagus. Dia seorang pemimpin juga dari belakang, jadi aku sangat menikmati bermain bersama dia dalam 2 pertandingan terakhir dan di latihan. Dia kuat dalam bertahan, tapi dia berani juga untuk bermain. Jadi itu sangat bagus untuk dilihat, kata Jaitzes pada media. Soal bermain di luar negeri sebelumnya pernah disinggung oleh Rizky Ridho waktu diundang ke podcast Sport 77 Official. Dalam podcast itu, Ridho mengaku jika dirinya pernah mendapatkan tawaran dari beberapa klub Thailand, tapi tawaran itu tidak mungkin dia respon karena Ridho ingin menghormati kontraknya bersama Persija Jakarta. Tapi secara garis besar, Ridho sangat ingin bermain di luar negeri. Ada yang suruh Ridho untuk luar negeri nggak? Kepengen sih ada bang. Jadi kan Ridho sebelum di Persija itu emang belum ada tawaran yang serius. Setelah saya tanda tangan sama Persija, pas habis SEA Games juara, Victor Ibenevo DM saya, dia bilang kayak, "Papa, ini ada tim Thailand mau kamu." Ada 3 tim kalau nggak salah kan, dia bilang mau kamu, kapan kontrakmu habis, dia bilang gitu. Saya bilang, "Sorry papa, ini saya barusan kontrak 3 tahun sama Persija, jadi mungkin nggak bisa kalau untuk sekarang," kayak gitu bang. Jadi kan kayak sekarang orang-orang bilang, "Ayo Ridho abroad, jangan di zona nyaman," gitu. Bukannya saya nggak mau keluar, cuman kan saya sekarang menghargai Kontrak ya, profesional ya. komitmen sama Persija bang. Cuman kalau nanti ada yang dari agensi mana yang mau bawa saya ke luar negeri, ya udah ayo diomongin sama Persija gitu. Karena nggak bisa secara mandiri kayak oke, ayo saya pergi gitu. Otomatis saya nggak merhatiin Persija kan bang, nggak hormatin Persija. Nggak profesional. Harus kedua pihak kan sekarang karena kan. Jadi itulah cerita tentang Rizky Ridho, sosok pemain Indonesia yang pantas bermain di luar negeri, entah itu Asia maupun Eropa.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.